Saudara-saudara persekutuan dalam Kristus, mari merayakan keperkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa-Nya menjadi kubu pertahanan yang menyelamatkan dan perlindungan bagi kita. Mari berdiri, biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan Allah. Mari kita nyanyikan Kidung Keesahan 11 baitnya yang pertama dan ketiga, bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami dari hari lepas hari. Pada malam hari ini Tuhan, jemaat-Mu kembali berkumpul untuk berdoa dan untuk memuji nama-Mu yang agung itu. Berkatilah kami Tuhan, sertailah kami dari permulaan ibadah pada malam hari ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan Mazmur pujian secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita naikkan nyanyian dari Kidung Keesahan 116 bait pertama dan kedua, marilah bertekun. Karena di dalamnya Allah
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasal 2, ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Wahyu pasal 2, ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Bila Alkitab sudah terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Di malam yang indah ini, kami bersyukur kami boleh duduk diam di sekitar firman-Mu bersama dengan anggota keluarga di rumah. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman ini masuk dalam hati kami, kehidupan kami, perasaan dan pikiran kami, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami pahami dan bersedia melakukannya. Karena kebenaran firman-Mu kami butuhkan, karena kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan, dan kebenaran firman-Mu biarlah menjadi panduan hidup kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Wahyu pasal 2, ayat 24 hingga ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, maka kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kompromi, kompromi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya suatu penyelesaian terhadap perbedaan, di mana kedua belah pihak saling memberikan kelonggaran. Jadi kompromi itu adalah kita bersedia melonggarkan apa yang kita miliki, pahami, prinsip kita, sehingga terjadi kompromi. Tadinya kita kekeh banget, tetapi karena supaya damai, supaya baik, akhirnya kita melonggarkan sedikit apa yang menjadi prinsip kita. Kita mulai menerima apa yang menjadi prinsip orang lain. Lalu pengertian yang kedua, kompromi itu artinya menyerahkan kepentingan, prinsip atau keutuhan seseorang untuk dapat bersatu. Sekalipun kita kuat dalam prinsip-prinsip kebenaran, tetapi demi kepentingan
yang sana atau kepentingan kita, maka kita menyerahkan kepentingan itu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik menurut kita. Persoalannya saudara-saudara yang terkasih, apakah itu benar? Apakah kita harus kompromi untuk hal-hal yang mendasar, hal-hal prinsip? Itu yang menjadi pertanyaan. Saudara, saya kemukakan beberapa kompromi yang ada di Alkitab. Dalam Yosua 9, di situ dibicarakan, dikemukakan bahwa Allah berfirman kepada Yosua untuk memusnahkan penduduk Kanaan. Tetapi saudara, dalam perjalanannya, Gibeon datang kepada Yosua, lalu mereka berusaha untuk tampil semiskin mungkin, kekurangan mungkin, sehingga akhirnya Yosua menerima mereka, menempatkan mereka menjadi budak Israel. Padahal saat itu Allah sudah meminta untuk membasmi semuanya. Tetapi Yosua kompromi, melihat tidak tega apa yang terjadi pada orang-orang Gibeon. Kelihatannya makanan mereka sudah basi dan sebagainya. Akhirnya Yosua tidak membunuh mereka. Lalu kompromi yang kedua juga ada di dalam 1 Samuel 15. Di sana juga Allah meminta kepada Saul untuk tidak kompromi, untuk memusnahkan bangsa Amalek. Tetapi Saul tidak melakukannya. Sehingga Allah menegur Saul dengan tegas, dengan berat kepada Saul. Begitupun Akan. Ada seorang yang bernama Akan, diminta Yosua memerintahkan bahwa semua hal harus dimusnahkan. Tetapi saudara-saudara, Akan tidak melakukan itu. Akan menyimpan semua emas perak untuk kepentingan dirinya. Sehingga dengan kompromi ini, maka ada banyak orang yang akhirnya menjadi korban atas sikap Akan ini. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa kita melakukan kompromi? Yang pertama, karena kita tidak tega. Kita merasa nggak enak hati, sehingga akhirnya kita kompromi. Anak kita sudah nangis-nangis, padahal kita sudah katakan bahwa kalau kamu makan ini, mungkin anak kita diabetes atau anak kita sebenarnya punya sakit, kamu tidak boleh makan ciki ini. Tapi karena dia sudah menangis, akhirnya kita nggak tega. Ya sudahlah, makan sedikit lah. Begitupun untuk hal-hal besar. Kalau anak kita sudah nangis, ya itulah jodoh saya dan begini, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita kompromi. Dan saudara, itu alasan pertama kenapa kita melakukan kompromi. Alasan yang kedua, karena kita tidak tahu kebenaran itu. Kita hanya tahu setengah kebenaran. Kita hanya tahu 1/4 kebenaran. Sehingga akhirnya, karena kita tidak tahu, akhirnya kita kompromi. Toh semua orang beribadah kepada Tuhan, toh semua punya tujuan yang sama, sehingga akhirnya kita kompromi. Lalu alasan yang ketiga kenapa kita melaksanakan atau melakukan kompromi, karena kita takut ditolak oleh komunitas di mana kita ada. Sehingga akhirnya kita mulai hidup sama seperti lingkungan di mana kita ada. Kita hidup sama dengan teman-teman di mana kita ada. Saudara-saudara yang terkasih, kompromi dilakukan kadang karena kita takut penolakan itu. Nah, dari pemahaman ini, mari kita masuk dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Judul perikop dalam kitab Wahyu ini adalah kepada jemaat di Tiatira. Saudara, kalau kita baca kitab Wahyu, ada surat yang ditujukan untuk 7 jemaat. Ada jemaat Efesus,
ada Smyrna, Sardis, lalu ada Pergamus, ada juga Tiatira, ada Laodikia, ada Philadelphia. Dan sekarang dalam pembacaan kita berbicara tentang surat Rasul Yohanes kepada jemaat, 7 jemaat ini. Dan yang kita bicarakan adalah surat Yohanes ke jemaat di Tiatira. Seperti apakah Tiatira itu? Tiatira merupakan sebuah kota yang terletak di lembah yang panjang, yang menghubungkan lembah Hermus dan sungai Caecius. Dan lembah itu atau kota itu tidak terlalu besar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kota ini menjadi pusat perdagangan karena di sana ada transportasi kereta. Dan saudara-saudara yang terkasih, di sana terkenal dengan industri kain celup dan barang-barang wol. Makanya kita ingat ya, ada seorang perempuan yang bernama Lydia dari Tiatira. Lydia itu penjual kain ungu. Itu asalnya dari Tiatira. Tiatira adalah sebuah kota industri kain celup. Kalau ungu itu adalah kain untuk para pemuka, orang-orang kaya. Bisa juga raja, bisa juga kaisar. Dan saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tiatira ini sebenarnya jemaat yang baik. Dan saudara, kalau kita baca dari ayat 18, di sana Allah memuji jemaat Tiatira. Mari kita lihat ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu baik, kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Jadi Tuhan memuji jemaat Tiatira. Yang pertama, iman mereka. Tuhan tahu akan iman dari jemaat Tiatira. Jadi saudara-saudara, di sini jemaat Tiatira dipuji iman mereka. Yang tahu iman kita besar atau kecil itu hanya Tuhan. Sehingga Tuhan memuji iman Tiatira, jemaat Tiatira. Jadi saudara-saudara, kadang kita memuji diri bahwa iman saya besar, iman saya kuat. Yang bisa melihat iman kita besar dan kecil itu hanya Tuhan. Saya bandingkan dalam Markus 2 ayat 5. Di sana Yesus melihat iman mereka. Ada 4 sahabat yang membawa orang yang lumpuh kepada Yesus. Yesus mengatakan, ketika dia melihat 4 orang itu, dia lihat iman mereka. Jadi saudara, di sini jemaat Tiatira sangat baik. Iman mereka kepada Allah dan Allah mengetahuinya. Allah memuji bahwa mereka percaya kepada Allah. Dan saudara, pujian yang kedua, aku memuji kasih mereka. Itu berarti apa? Kasih jemaat Tiatira ini sangat baik, bukan saja kepada Allah tetapi juga kepada sesama. Dan di sini jemaat Tiatira adalah jemaat yang bisa dikatakan sangat baik karena mereka mempunyai kasih yang baik, yang berkorban, kasih yang memberi kepada sesama, kasih kepada Allah. Pujian yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, aku memuji pelayanan mereka. Bayangkan saja, Tuhan yang memuji, bukan manusia yang memuji. Jemaat Tiatira dipuji karena pelayanan mereka. Mereka melayani sesama mereka. Mereka melayani, lalu mereka mengasihi Tuhan.
Ada orang yang melayani tanpa mengasihi. Kita bisa ya memisahkan. Saya bisa melayani tetapi saya tidak mengasihi orang itu. Tapi bisa juga saya mengasihi orang itu tapi saya tidak mau melayani. Padahal kasih dan pelayanan itu seharusnya tidak bisa dibedakan, dipisahkan masuknya. Kalau saya mengatakan bahwa saya mengasihi, pasti saya melayani. Kalau saya mengatakan bahwa saya melayani, seharusnya saya juga mengasihi. Nah, yang ada pada jemaat Tiatira, mereka mengasihi dan melayani. Lalu pujian yang keempat untuk jemaat Tiatira, mereka bertekun. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mereka bukan saja beriman, mereka mengasihi Allah, mereka juga melayani. Lalu mereka tekun, mereka melakukan hal itu bukan 1-2 kali. Mereka melakukannya berulang-ulang dan semua itu menjadi kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dalam pujian ini ternyata Tuhan mencela jemaat Tiatira. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara, kenapa Tuhan mencela mereka? Karena mereka membiarkan roh Isabel. Isabel ini dibicarakan di dalam Perjanjian Lama. Ada seorang ratu yang begitu mempengaruhi suami, mempengaruhi situasi untuk menyembah berhala. Itu Isabel. Dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata jemaat Tiatira yang hebat ini, yang beriman, yang penuh kasih, yang penuh ketekunan, yang melayani, ternyata sikap pembiarannya terhadap hal-hal yang prinsip ternyata mereka lakukan. Ketika mereka melaksanakan perjanjian bisnis, mereka berbicara tentang bisnis mereka makan bersama untuk hal-hal yang tidak benar. Mereka juga pertemuan itu dilaksanakan di kuil-kuil dan di sana mereka bebas untuk melakukan apa saja. Saudara, sehingga Tuhan mencela mereka. Dan dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Tuhan mengungkapkan apa? Kamu tidak akan menang. Ayat 25, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Diminta ketekunanmu, kasihmu, semua yang baik itu seharusnya menjadi prinsip hidupmu. Tetapi ayat 26 dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Mereka melaksanakan hal pembiaran untuk hal-hal yang tidak benar. Mereka kompromi terhadap ketidakbenaran. Sehingga akhirnya mereka tidak jeli, tidak dapat menilai bahwa sebenarnya mereka sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga Tuhan mengungkapkan, seharusnya peganglah kebenaran itu dengan kuat. Seharusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai kesudahan, tetapi tidak boleh kompromi. Dan seharusnya kamu harus menang terhadap hal-hal yang jelek di sekitar kamu. Dan saudara-saudara yang terkasih, inilah surat yang ditujukan kepada jemaat Tiatira. Dan firman Tuhan pada malam hari ini juga ditujukan untuk kita. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang melayani Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, kita yang tekun melakukan kehendak Tuhan, itu saja tidak cukup. Ketika kita kompromi atau membiarkan atau bersikap
melaksanakan pembiaran untuk hal-hal yang tidak benar. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan begini, agak ekstrim memang. Foto telanjang itu kan gak apa-apa. Itu bukan masalah moral, tetapi seni. Benar gak? Untuk hal-hal yang bisa menilai, oh itu seni, oh benar mungkin. Tetapi kita harus jeli di sini bahwa Tuhan menebus kita, menyucikan kita, memberikan pakaian kebenaran bagi kita. Seharusnya hal-hal itu tidak kita lakukan. Seperti itu. Saya mau katakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tekun dalam kebenaran, kita tidak akan kompromi untuk hal-hal yang tidak benar. Kita harus punya prinsip yang benar, sehingga Tuhan tidak mencela kita. Bahwa kamu beribadah, kamu kelihatannya beriman, tetapi kamu membiarkan hal-hal yang tidak benar di sekitar kamu. Kamu bersikap kompromi. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita tidak mau repot, kita tidak mau campur urusan orang lain. Kelihatannya benar, tetapi kita harus bisa untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, belajarlah dari jemaat Tiatira. Mereka punya sisi positif. Mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka bertekun di dalam Tuhan. Tuhan memuji mereka. Dan mungkin Tuhan juga memuji kita. Persoalannya, pujian itu menjadi celaan ketika kita tidak bersikap terhadap ketidakbenaran. Kita membiarkan itu terjadi. Kita merasa tidak enak terhadap ketidakbenaran. Padahal yang harus kita lakukan adalah menyatakan kebenaran, bahwa itu tidak benar. Jadi persoalan kita dengan Tuhan bukan persoalan iman saja, mengasihi Dia saja, melayani Tuhan saja, tekun terhadap Tuhan. Tetapi kita juga harus bertindak untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran ini. Sehingga Tuhan tidak mencela kita. Yang kedua, jangan bersikap kompromi. Tuhan mengatakan bahwa kalau Tuhan, tetaplah Tuhan. Kalau mamon, ya ikutlah mamon. Jadi di sini prinsip kita harus tegas. Kalau saya mengatakan bahwa saya pengikut Tuhan, saya tidak akan ikut yang lain. Kalau saya mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan mengasihi yang lain. Kalau saya tahu tentang Tuhan, bahwa Tuhan tidak suka terhadap kompromi, maka saya tidak akan kompromi. Sehebat apapun tawaran-tawaran dunia ini yang mungkin menguntungkan bisnis saya akan tetap hanya Tuhan yang saya puji, muliakan. Saya percaya berkat Tuhan akan diberikan tepat waktu, bahkan setiap hari, seperti mana di padang gurun. Bahkan Dia sudah siapkan ketika kita berada dalam kekurangan. Jadi jangan bersikap kompromi. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, tadi di depan saya sudah katakan bahwa kenapa kita bersikap kompromi? Karena
kita merasa tidak enak, merasa jaga perasaan orang lain. Ada hal-hal yang mungkin kita bersikap kompromi, tetapi untuk kebenaran tidak. Untuk iman percaya kita kepada Tuhan, kita tidak bisa kompromi. Dan jangan kita bersikap kompromi karena kita takut ditolak. Biar aja manusia menolak kita, tetapi Tuhan membuka tangan menerima kita. Itulah yang disebut dengan pengakuan. Kadang kita hanya mau mengakui Tuhan di gereja, tetapi di kehidupan kita, di pekerjaan kita, di kehadiran kita, kita takut sekali mengakui Tuhan. Padahal Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Untuk 3 pelajaran ini, biarlah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kita harus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi jangan sampai kompromi. Karena kompromi berarti kita mendua, dan mendua berarti kita berhadapan dengan penghukuman Tuhan. Yang terakhir, jangan korbankan kebenaran hanya karena kita merasa tidak enak, hanya karena supaya kita tidak ditolak. Jangan. Tuhan menerima kita apa adanya, menebus kita, memberikan pakaian kebenaran bagi kita. Kenapa kita harus mengorbankan kebenaran itu? Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 347. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, satukan saat senang, jalan hidup yang akan datang, karena Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan Maha Kasih, Tuhan kami muliakan, Tuhan kami puji, karena Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Engkau ada di jalan kehidupan kami, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau mencukupkan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di malam yang indah ini kami satukan hati, kami mau berdoa untuk semua orang yang sedang berada di persimpangan jalan. Oleh karena tekanan-tekanan kehidupan ini, mereka bersikap kompromi. Tuhan angkat mereka, ambil mereka, sehingga mereka kembali percaya, kembali melayani-Mu, kembali berjalan dalam kebenaran, kembali tekun melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Kuatkanlah juga setiap orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua, untuk tetap berjalan dalam prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak mendua, kami tetap mau mengakui bahwanya Engkau, Tuhan Allah kami, tidak ada yang lain. Tuhan,
kami satukan hati, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang melaksanakan ibadah di rumah tangga mereka masing-masing. Kasihani mereka, dengarlah seru doa mereka, dengarlah kerinduan mereka, dengarlah harapan-harapan mereka. Karena kami tahu hanya Tuhan yang paling tahu betapa besar iman kami, betapa kami mempercayakan kehidupan kami kepadamu, betapa Engkau mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati semua keluarga dalam jemaat GPIB Rene. Kami juga berdoa memohon Engkau campur tangan. Kami akan melaksanakan Christmas Charity Concert pada tanggal 10 Desember nanti. Tuhan juga buka jalan, Tuhan juga karuniakan hal yang baik bagi tim kerja. Berilah kesatuan hati, kemampuan untuk terus melakukan hal-hal yang benar, dan kami percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, menyatakan berkat, dan kerjasama bersama jemaat boleh terjadi dengan baik. Tuhan, berkatilah semua kegiatan di dalam jemaat GPIB Rene. Kami juga memohon Engkau berkati Santa Claus is coming to home. Tuhan juga tolong. Biarlah anak-anak PA, PT juga bersuka cita dalam masa raya Natal dengan kegiatan ini. Tuhan juga campur tangan sehingga semua yang kami lakukan ini juga berada dalam protokol kesehatan yang benar. Dan Tuhan sendiri sumber sukacita menyatakan segala yang baik. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah secara online dan sudah mulai tatap muka. Tuhan, bebaskan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga COVID-19 itu boleh dijauhkan atas dunia ini, atas Indonesia, atas keluarga kami, dan juga atas gereja, atas anak-anak kami. Begitupun remaja-remaja kami, pemuda-pemuda kami, Tuhan juga berkati. Kami juga akan melaksanakan pembinaan untuk pemuda, begitupun juga ibadah kreatif, Pelkat PA, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Biarlah kegiatan-kegiatan kami dalam masa pandemi, kami percaya kreativitas dari Tuhan senantiasa memenuhi orang muda, remaja dan anak-anak. Dan kami bersuka cita, di dalam keterbatasan ini kami terus mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Presbiter, diakan, penatua kami serahkan kepadamu. Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur untuk persidangan Sinode 21 yang sudah berlangsung dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang sudah terpilih. Kesatuan hati senantiasa ada, dan semua kegiatan-kegiatan pelayanan dalam GPIB, Tuhan hadir menyatakan kasih sayang. Tuhan, kami juga memohon Engkau menjamah mereka yang terbaring sakit. Jamalah dengan kuasa-Mu, karena kami tetap yakin Engkaulah tabib di atas segala tabib. Makanan, minuman, obat penawar yang mereka minum, itu juga boleh mempercepat kerinduan mereka untuk sembuh. Dan Tuhan yang berbelas kasihan menjamah setiap jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah peribadahan kami pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami senantiasa kuat kokoh dalam iman percaya kami kepadamu. Kami tidak akan kompromi, karena kami tahu dimanapun kami berada, kami akan menjadi cahaya Tuhan, dan kami senantiasa memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami senantiasa melakukan segala kehendak Tuhan. Berkatilah operator multimedia, semua perangkat yang kami pakai Engkau jamah. Berkatilah juga tim Inforkom, pemandu lagu, organis. Tuhan memberkati, sehingga peribadahan secara streaming ini memberikan kekuatan baru bagi setiap orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Peganglah erat tangan kami, berjalanlah bersama dengan kehidupan kami, sehingga kehidupan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbaharulah hidup kami. Karena kami alaskan doa syafaat ini hanya kepadamu, Yesus Kristus yang maha mendengar, Yesus Kristus yang maha tahu rancangan terbaik atas kami, Yesus Kristus yang masih ada dalam hidup kami. Dengar sauti doa kami alaskan doa ini hanya kepadamu, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 378, baitnya yang kedua dan ketiga, ingatlah, ingatlah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, terima kasih atas bimbingan-Mu kepada kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Berkatilah kami Tuhan dan ajarilah kami terus, sehingga kami mampu mengerti dan dapat melaksanakan segala perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, mari kita masuk dalam amanat pengutusan. Kita akan kembali dalam keseharian kita, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar senantiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan 557 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih takkan lekang, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hidup dan tolonglah yang berlalu. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan rohani hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.